Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi siapapun yang mendengarkan materi perkuliahan pertama ya, ataupun perdana untuk teman-teman yang baru bergabung khususnya di jurusan Teknik Informatika, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fadli Suwandi. Saya adalah dosen yang mengampu untuk mata kuliah fotografi ya di semester ini. Baik itu pagi ataupun kelas malam. Untuk praktikumnya saya juga dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi eh, teman-teman mahasiswa boleh lihat di jadwalnya masing-masing gitu ya, di kelasnya masing-masing siapa pengajar kelas praktikumnya. Background saya di fotografi, saya sudah berkecimpung di dunia ini kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Saya mengenal fotografi di 2010 hingga saat ini ya. Eh, Spesialis saya senang di fotografi seperti landscape, budaya, dan beberapa genre yang lainnya gitu ya. Tapi budaya dan landscape itu adalah genre fotografi yang paling saya senangi untuk saat ini. Satu lagi juga aerial fotografi ya. Saya senang memotret menggunakan drone ya. Itu pengantar perkenalan dari saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada mata kuliah fotografi. Jadi untuk capaian pembelajaran umum, eh, mata kuliah ini memberikan ya, pengetahuan kepada mahasiswa itu tentang teknik dasar fotografi. Jadi teman-teman di sini yang belum pernah belajar fotografi, kita akan belajar sama-sama ya. Yang sudah belajar juga, saya harapkan semoga dengan mengikuti perkuliahan ini dengan baik, nantinya akan menambah wawasan yang lebih luas, tentunya di bidang fotografi ya. Nah, di sini kita fokusnya adalah di fotografi digital, itu sebagai suatu bentuk komunikasi visual ya, untuk menyampaikan informasi seefektif mungkin. Jadi teman-teman tahu fotografi itu sekarang adalah sesuatu yang sangat lumrah digunakan oleh orang banyak. Jika dulu kita mikirnya fotografer itu orang-orang yang memiliki kamera khusus ya. Nah sekarang saya yakin teman-teman mahasiswa itu sudah punya kamera ya. Kamera ini nggak harus kamera profesional. Kamera yang di dalam saku teman-teman yang biasa digunakan ya di handphone itu juga salah satu media ya, sebagai media untuk merekam foto. Nah itu juga uh, disebut kamera. Jadi teman-teman nantinya jangan khawatir yang belum punya kamera itu bisa memanfaatkan smartphone ataupun apa yang teman-teman punya untuk mempraktekkan mata kuliah ini ya. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Jadi di sini nanti kita akan ada kurang lebih sekitar 14 kali pertemuan perkuliahan ditambah 2 kali ujian ya, itu yaitu ujian tengah semester atau UTS dan di akhir itu adalah UAS. Nah, UASnya itu nanti adalah berupa tugas besar ya. Teman-teman nanti akan diminta untuk melaksanakan suatu pameran. Kalau masih dalam keadaan COVID seperti ini, mungkin kita akan melakukan pameran dalam bentuk
virtual ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan kita breakdown atau kita bahas satu persatu ya. Nah, minggu pertama ini yang sedang saya jelaskan ya. Kita sedang membahas tentang pendahuluan perkuliahan dan juga kontrak perkuliahan, khususnya pada mata kuliah fotografi ini. Lalu masuk ke minggu kedua, yaitu pengenalan kamera. Di sini kita akan membahas tentang fungsional fungsional apa saja yang terdapat pada satu kamera ya. Lalu bagian-bagian kamera itu apa saja, jenis-jenis lensa itu apa saja, dan bagaimana cara mengoperasikan kamera ya secara umum. Lalu yang ketiga atau minggu ketiga itu adalah tentang diafragma dan depth of field ya. Ini berhubungan dengan ruang tajam. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah bokeh gitu ya, nah itu di sini kita akan membahasnya. Foto bokeh, foto yang ruang tajam yang sempit seperti itu. Oke, masuk ke minggu keempat. Nanti kita akan membahas tentang kecepatan rana atau yang sering disebut dengan shutter speed. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian shutter speed itu sendiri dalam fotografi. Lalu bagaimana teknik untuk menciptakan foto dengan kecepatan tinggi ataupun teknik menghasilkan foto dengan kecepatan rendah. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat ya, fotografer itu berkarya atau motret kegiatan olahraga gitu ya, kegiatan olahraga yang membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk mengambil momen tertentu. Nah, itu menggunakan teknik ini. Ataupun menggunakan teknik kecepatan rendah untuk merekam pergerakan-pergerakan ya menjadi lebih halus. Contohnya ketika memotret di tepi pantai ya, ingin merekam pergerakan air di tepi pantai, itu bisa menggunakan kecepatan rendah dan hasilnya seolah-olah air itu seperti kapas nantinya ya. Lalu pada minggu kelima kita masuk pada pembahasan tentang ISO atau ASA ya dalam fotografi. Pembahasan ini terkait dengan sensitivitas kamera pada saat merekam cahaya ataupun pada saat kita memotret. Lalu akan dibahas juga bagaimana korelasi ISO dan kualitas foto yang dihasilkan gitu ya, berdasarkan ISO dengan nilai tertentu. Lanjut pada minggu ke-6 adalah bagaimana membuat foto itu menjadi lebih menarik menggunakan teknik komposisi. Jadi nanti teman-teman di minggu ke-6 akan kita bahas berbagai macam teknik komposisi yang sampai sekarang sering sekali digunakan oleh fotografer itu untuk membuat fotonya itu menjadi luar biasa gitu ya. Oke, selanjutnya di minggu ke-7 kita akan membahas tentang white balance dan metering exposure. Di sini nanti akan dibahas tentang pemahaman pengaturan white balance ya di dalam kamera, ngaruhnya kemana ketika kita menggunakan balance tertentu, lalu teknik mengukur exposure pada suatu foto ya. Jadi ada tekniknya, nanti kita akan masuk ke situ. Minggu ke-8 UTS, ujian tengah semester. Lalu lanjut pembahasan di minggu 9 adalah teknik pencahayaan alami, mencakup tentang kualitas cahaya, arah cahaya, dan juga pemanfaatan cahaya alami. Lalu selanjutnya adalah cahaya buatan ya. Nah, teknik pencahayaan buatan itu nanti kita akan prakteknya di studio ya, studio foto di gedung TF. Jadi nanti kita akan ada praktikum tatap muka ya. Seperti apa teknisnya nanti akan diumumkan
lebih lanjut ya. Yang pasti adalah wajib mengikuti protokol kesehatan ya di kampus, tidak boleh berkerumun, dan sistemnya adalah shift nantinya ataupun bergantian. Lalu di minggu ke-11 kita masuk ke post processing ya, ataupun edit kamar gelap ya, kalau bahasa fotografinya. Itu teknik nanti kita akan prakteknya itu menggunakan Adobe Photoshop ya untuk editing foto, lalu pembahasan tentang file tipe RAW dan JPEG, dan terakhir adalah memahami dynamic range pada suatu foto. Minggu 12 itu adalah food photography, yaitu teknik pemotretan, pencahayaan, dan juga komposisi ya, khususnya pada genre food photography. Jadi bagaimana nanti kita akan memotret makanan ya sebagai objek fotonya, dan bagaimana menghasilkan foto makanan yang tidak biasa-biasa saja ya, menggunakan teknik tertentu dikombinasikan dengan komposisi dan juga teknik pencahayaan. Lalu di minggu ke-13 kita masuk ke pembahasan tentang metode Edvard dalam fotografi. Metode Edvard ini seringnya digunakan untuk membuat cerita ya, atau membangun cerita itu melalui foto. Nanti kita akan lebih detail akan bahas pada minggu ke-13. Lalu minggu ke-14 kita akan membahas genre fotografi lainnya. Di sini fokusnya adalah pembahasan tentang gimana motret landscape, motret street, dan juga makro ya. Ini adalah 3 genre yang nanti dikhususkan di minggu ke-14. Dan terakhir minggu 15 adalah pembahasan tentang etika fotografi, mencakup tentang bagaimana etika Anda ketika motret di ruang publik ya. Batasan-batasan apa yang harus dipahami ketika motret, dan juga pembahasan dan persiapan untuk pameran ya, ataupun untuk tugas besar di mata kuliah ini. Nah, ini komponen penilaian ya. Jadi secara umum itu saya memberikan 40% itu nilai untuk tugas praktikum, 20% untuk UTS, tugas besar 30%, dan soft skill itu 10%. Soft skill itu ya terkait bagaimana Anda berkomunikasi dengan saya pada perkuliahan ini gitu ya. Nah, ini ada catatan khusus ya. Di mata kuliah ini, jika Anda terpilih Anda mengikuti lomba foto lalu terpilih menjadi juara di lomba foto tersebut, maka otomatis saya akan memberikan Anda nilai A ya. Jadi ada cara lain untuk mendapatkan nilai A selain cara yang di atas itu ya. Secara umum mengerjakan tugas, UTS, UAS, dan soft skill, saya memberikan khusus nilai langsung A jika Anda menjuarai pada suatu lomba foto. Nah, tetapi di sini lomba fotonya akan saya list, tidak semua lomba foto yang saya berikan nilai A. Jadi nantinya akan saya filter juga lomba foto apa yang bisa Anda ikuti, dan jika menang itu bisa diklaim untuk mendapatkan nilai A. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya harapkan teman-teman rajin mengikuti kompetisi ataupun lomba fotografi. Tujuannya adalah untuk memacu kreativitas gitu ya. Ya, kalau menang juga dapat uangnya juga bukan untuk saya, tapi buat teman-teman sendiri ya, dan dapat nilai A lagi gitu ya. Jadi sangat banyak keuntungannya jika teman-teman bisa menjuarai lomba foto ya, dan juga bisa mengharumkan nama kampus tentunya. Oke, ini salah satu quote yang saya senangi ya. Om Arwen Rabe, dia adalah salah satu pewarta foto yang sudah pensiun. Dia pewarta foto Kompas, dan
quote yang sering dia sampaikan adalah kamera terbaik adalah kamera yang Anda miliki dan kuasai saat ini. Ya. Jadi stop atau berhenti jika ada yang masih bertanya-tanya kamera mana yang bagus ya, merek Canon kah, merek Nikon, merek Fuji, merek Sony, ataupun merek lainnya. Karena itu tidak akan ada habisnya membanding-bandingkan seperti itu. Itu hanya perang merek ujungnya gitu ya. Karena saya percaya bahwa man behind the gun, ya, fotografernya lah yang membuat suatu foto itu bisa menjadi bagus, bukan kameranya. Karena kamera hanyalah alat ya untuk menghasilkan suatu foto. Oke, kira-kira cukup penjelasan singkat saya untuk pendahuluan di mata kuliah ini. Nantinya kita akan bisa berkomunikasi melalui learning ataupun WhatsApp group ya. Nanti saya akan buat WhatsApp group khusus untuk kelas pagi dan kelas malam. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, pagi, dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.